Aktif peliput demo TKW Hong Kong ini ditangkap dan terancam dideportasi karena mendukung salah satu. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing. Oke, gimana guys kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa aku akan memberikan sebuah berita terbaru mengenai tentang suara BMI, berita terbaru tentang TKI, TKW, BMI di seluruh dunia. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti terus berita-berita terbaru yang lainnya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak berita berikut ini. Oke, check it out. Julie Riswati, TKW Hong Kong yang selalu aktif meliput aktivitas demo di Hong Kong ini ditangkap pihak imigrasi dan ditahan di pusat imigrasi Castle Peak Bay karena ternyata tidak memiliki visa kerja yang sah. Imigrasi mengatakan telah memperlakukan kasusnya ini dengan berat karena ikut-ikutan dalam politik Hong Kong dengan mendukung salah satu dalam postingannya. Seorang juru bicara sebuah kelompok yang membantunya, Fish Ip, mengatakan Julie telah ditahan karena dia sangat aktif menulis tentang protes yang sedang berlangsung. Saya pikir salah satu laporan penting adalah di Ming Pao karena dia menunjukkan sikapnya untuk mendukung para demonstran Hong Kong. Dan setelah 7 hari imigrasi pergi ke rumahnya untuk menangkapnya, katanya sebagaimana diberitakan oleh RTHT. Julie ditangkap pihak imigrasi pada tanggal 23 September kemarin. Julie diberitahu bahwa pengajuan banding terhadap perintah pemulangannya ditolak dan ia akan dideportasi dari Hong Kong. Selama ditahan, Julie mengalami demam dan merasa tidak sehat. Namun selama itu setiap hari ia hanya diberi sebuah pil yang tidak diketahui apa jenisnya. Julie Riswati terkenal di Hong Kong sebagai pekerja domestik, penulis Indonesia, dan menjadi finalis Taiwan Literature Award for Migrant 2018 dengan karya tulisnya yang berjudul Luka Itu Masih Ada di Tubuhku. Selama gelombang aksi protes terjadi di Hong Kong, Julie kerap mewartakannya kepada sesama orang Indonesia. Julie tidak ingin orang-orang Indonesia di Hong Kong ketinggalan berita. Atau lebih parah lagi, menjadi terusik, khawatir, bahkan terintimidasi oleh pesan-pesan dan berita-berita palsu. Akan tetapi setelah munculnya berita tentang Julie dan posisinya yang mendukung rakyat Hong Kong pada 23 September 2019, petugas Departemen Imigrasi Hong Kong malah menangkapnya di tempat tinggalnya. Oke guys, itu tadi berita datang dari Hong Kong ya guys ya. Seorang pekerja domestik yaitu Julie Riswati ditangkap karena sering meliput berita yang ada di Hong Kong. Meliput berita demo-demo yang ada di Hong Kong ya guys. Karena ketahuan dia memihak salah satu dari mereka ya. Jadi malah ditangkap gitu. Dan setelah saya baca ini ternyata dia itu dulunya finalis Taiwan Literature Award for Migrant tahun 2018 ya guys ya. Jadi dia adalah seorang penulis ya, karena karya tulisnya berjudul Luka Itu Masih Ada di Tubuhku. Ya, ini seorang penulis ya gitu. Jadi saya rasa ini orangnya sangat pandai juga gitu kan, suka meliput-liput tentang berita gitu ya. Ya mudah-mudahan berdoa aja, mudah-mudahan kasusnya Mbak Julie ini cepat selesai ya guys ya, dan kasus seperti ini nggak akan terulang lagi gitu kan. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga gitu. Sebenarnya maksudnya sih baik ya, dia meliput berita itu untuk para BMI yang ada di Hong Kong supaya tidak ketinggalan berita gitu kan. Cuman ya mungkin caranya agak sedikit salah gitu ya.
Ya mudah-mudahan, berdoa aja mudah-mudahan Mbak Yuli ini cepat selesai kasusnya dan bisa kembali ke Indonesia lah, seperti itulah. Dan hukumannya ini pengajuan bandingnya ini bisa diterima seperti itu ya. Dan kasus pemulangannya itu juga nggak terhambat seperti itu ya, gitu. Oke, mudah-mudahan informasi bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Tetap aku doakan, mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu tersenyum, smile, jangan lupa bagikan cinta kasihkan kepada semua orang dengan tulisan ikhlas tentunya. Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di berita-berita berikutnya. Dan aku minta maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Bye-bye.